Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mencintai Tuhan Tanpa Batas. Saudara, pengaruh dunia itu sangat kuat, sehingga tanpa sadar membuat kebanyakan orang merasa berhak punya kesenangan sesuai versi mereka. Itu artinya sebenarnya rata-rata orang itu belum bisa memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, belum rohani. Padahal sebelum kita menginjak surga, hati kita harus terlebih dahulu ada di surga. Itulah sebabnya sejak kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus mengalami proses perubahan. Bangsa Israel itu kalau hatinya di tanah Kanaan, di tanah yang Allah janjikan kepada Abraham, pasti mereka tidak akan mengomel di perjalanan. Namun, kita dapat melihat di Korintus, maksud saya di 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, ternyata mereka mengingini hal-hal yang jahat. Akibatnya, banyak di antara mereka atau sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Mengapa? Karena mereka mengingini hal yang jahat. Artinya, mengingini apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk diingini, apapun itu. Dikatakan di ayat 6 bahwa itu semua terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita tidak mengingini hal-hal yang jahat. Maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan kita melihat sesuatu yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Jangan mengingini sesuatu yang Tuhan tidak suka kita mengingini hal itu. Maka semakin hari kita harus semakin ekstrim yang positif. Itu tidak aneh loh saudara, tetapi itu wajar bagi kita sebagai umat pilihan. Jujur, ini berat, bahkan sangat berat, terutama bagi kaum muda. Tetapi kalau suatu hari nanti kita melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan keindahan kerajaan surga, kita tidak akan menyesal melepaskan apapun dan berapapun saat kita masih hidup di bumi. Karena pasti semua tak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Jadi, mumpung kita masih hidup, mari kita memindahkan hati di kerajaan surga. Sebab kalau sudah mati, sudah selesai, tidak ada perhitungan dan perubahan lagi. Maka selagi kita masih hidup, kita harus sungguh-sungguh mau berubah. Alkitab berkata, kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya, orang Kristen yang benar tidak akan mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, karena dikatakan kamu sudah mati. Tetapi kita tetap bisa menikmatinya. Maksudnya, masih bisa menikmati beli ini itu, makan minum ini itu, atau jalan-jalan ke sana ke sini. Sedangkan kalau kita masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, itu sejatinya gejala kita berkhianat kepada Tuhan. Masih gejala, karena Tuhan masih memberi kesempatan. Maka berubahlah. Sayangnya banyak orang gak mau berubah, gak mau memindahkan hati ke surga. Buktinya
masih perhitungan dengan Tuhan, tidak berani boros untuk Tuhan, walaupun untuk diri sendiri boros. Tuhan hanya diberi remah-remah. Saudara, orang seperti ini pasti menyesal ketika nanti melihat keagungan Tuhan. Tidak jarang orang Kristen yang memandang Tuhan itu seperti gembel. Mereka merasa cukup atau puas dengan memberi 1/10. Padahal, kalaupun kita memberi 99%, itu pun kurang. Bahkan sekalipun seluruh harta kita berikan, sebenarnya masih tetap kurang. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menghendaki cinta kita kepadanya tanpa batas dan tidak terbatas. Sedangkan uang, harta, atau apapun yang ada pada kita itu terbatas. Bukankah kalau kita cinta Tuhan, kita akan berkata, apapun yang Tuhan perintahkan untuk kulakukan, kulakukan. Bahkan apa yang tidak bisa kulakukan, tetap aku lakukan kalau Engkau memerintahkannya, Tuhan. Jadi sejatinya kalau kita masih sibuk dengan perasaan kita, masih mudah tersinggung, masih pahit, mau balas dendam, melukai orang, atau mulut masih bocor, pikiran kotor, sewenang-wenang terhadap orang lain, kita tidak akan bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Maka Tuhan tidak bisa mempercayai proyek apa yang seharusnya kita selesaikan. Saudara, dunia kita hari ini semakin egois dan materialistis. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Faktanya, virus egois dan materialistis ini memapar banyak orang, dan ini lebih jahat dari COVID. Ini jugalah yang membuat orang sukar memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Virus ini membuat nafas rohani kita pendek dan mati. Kita tidak punya sayap lagi untuk terbang menuju kemuliaan Tuhan. Dalam Wahyu 17 ditunjukkan bahwa yang paling membahayakan di akhir zaman itu pelacur-pelacur, di mana raja-raja dan para bangsawan melacurkan diri. Ini bukan bicara pelacur seks, ini perzinahan rohani, yaitu orang terikat dengan dunia, tidak sanggup berpikir hal kerajaan surga. Harus diakui saudara, bahwa hidup kita itu sangat rapuh. Setiap kita punya masalah, dan suatu saat itu akan membawa kita sampai pada titik nadir atau titik habis, titik tunduk, titik takluk dalam ketidakberdayaan. Bisa karena sakit, kecelakaan, jatuh miskin, dan lain sebagainya. Dan yang mengerikan saudara, ketika di hadapan Allah, kita tidak dapat mengelak dan harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Maka jangan sombong. Ingat, Allah menentang orang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tuhan hanya mau melihat batiniah kita itu cemerlang. Maka saudaraku, segera benahi diri dan cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.